Ketika di sana bercampur saf laki-laki dan wanita. Selain itu banyak wanita yang berhias dan tidak berhijab ketika salat Idul Fitri. Ya, Anda tundukkan pandangan. Ya. Jangan Anda gara-gara wanita berhias di salat Idul Fitri, Anda tidak salat Idul Fitri. Ya. Anda salat Idul Fitri, tundukkan apa? Pandangan. Kalau enggak sengaja, ya alhamdulillah. Kedua kali haram hukumnya. Ya. Kata Nabi, lakal ula wa laisat lakatsaniyah. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan yang kedua. Segera pandangan astagfirullah, enggak sengaja, enggak apa-apa, enggak ada hukumnya. Namanya enggak sengaja. Tapi jangan tinggalkan salat Idul Fitri gara-gara hal tersebut. Adapun bercampur saf laki-laki dan wanita, hukum asalnya terpisah. Tapi kalau terkadang kondisi darurat, sudah tidak bisa, waktu sudah tidak ini kemudian susah untuk mengatur, datang wanita terlambat, laki-laki terlambat, akhirnya bercampur, mudah-mudahan tidak mengapa karena darurat seperti yang terjadi di Masjidil Haram. Tapi asalnya harusnya apa? Terpisah. Maka berusaha ya salat Id ya pengaturnya benar-benar ngatur dengan baik, sudah diatur supaya laki-laki di depan, perempuan di belakang, diatur dengan sedemikian pula sebaik-baiknya, kecuali ternyata di luar dari kemampuan orang sudah pada salat kemudian perempuan baru berdatangan akhirnya agak bercampur, yang mudah-mudahan tidak mengapa. Hari-hari besar Islam, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Adakah tuntunan secara syar'i untuk bersalam-salaman dengan orang tua? Enggak, jadi hari raya tersebut yang penting ada acara ibadahnya. Ibadahnya itu salat apa? Salat Id. Salat itu jangan bikin macam-macam, jangan pakai azan, jangan pakai iqamat karena enggak ada tuntunannya. Setelah itu adalah hari bersenang-senang. Bersenang-senangnya bebas. Mau kunjung-kunjungan, mau makan makanan ya. Mau lomba-lombaan, mau lari-larian, bebas, mau main bola, bebas. Itu hari bersenang-senang, hari untuk bermain-main ya. Jadi bebas. Mungkin tradisi masyarakat waktu lebaran kunjung-kunjungan itu afdal ya. Bertemu dengan orang tua tentu lebih afdal lagi ya, enggak ada masalah ya. Halal bihalal dicontohkan Rasul, masalah ekspresi kesenangan pada hari lebaran ini bukan masalah ibadah tapi masalah tradisi. Yang masalah ibadah adalah masalah salatnya. Salatnya silakan anda salat sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah dulu baru salat dulu baru kemudian khutbah. Tidak boleh khutbah dulu baru salat, ini melanggar. Tidak boleh tatkala salat pakai adzan dan iqamat karena salat Id tidak ada adzan dan iqamat. Tidak ada namanya salat tahiyatul lapangan, enggak ada. Ya. Ini semua ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ekspresi tentang kesenangan pada hari tersebut boleh. Contohnya, ini saya sudah jelaskan perkataan Imam Sun'ani, ya. Jadi boleh bersenang-senang pada hari lebaran. Waktu hari lebaran, ya, orang-orang Habasyah bermain-main di masjid sampai Rasulullah SAW panggil Aisyah, mau nonton enggak? Sampai Aisyah nonton. Mereka bermain-main apa di masjid. Maksud saya seandainya hari lebaran ada lomba manjat pinang, itu enggak jadi masalah. Bersenang-senang hari tersebut. Tapi kesenangan orang Islam beda dengan umat-umat yang lain. Kalau kesenangan orang Islam dibuka dengan sholat, waktunya sholat dibuka dengan ibadah luar biasa, dibuka dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dengan umat-umat lain. Umat lain namanya hari raya mereka, senang-senang mereka murni duniawi. Nah, tapi bersenang-senang boleh, halal bihalal boleh. Ya, dan ini dilakukan di Arab Saudi juga. Ya, seperti kita Jamiah Islamiyah hari kedua baru kita kumpul, semua mahasiswa dikumpulkan. Terkadang mungkin hari ketiga, hari kedua dikumpulkan makan-makan dari universitas. Karena hari pertama mungkin sibuk sama keluarga macam-macam, hari kedua kumpul mahasiswa semua makan-makan. Sampai kemarin setelah seminggu kalau tidak salah ada acara kumpul-kumpul. Namun namanya bukan halal bihalal ya. Karena halal bihalal itu secara bahasa aneh maknanya. Halal karena halal. Maksudnya gimana? Ya. Tapi namanya kita kumpul-kumpul setelah apa? Setelah Id. Ini istilah orang Indonesia saja, halal bihalal. Dalam Arab tidak ada istilah lain, tapi pelaksanaannya boleh-boleh saja. Enggak jadi masalah. Yang penting dijauhkan dari hal yang haram. Jangan sampai halal bihalal kemudian ikhtilat, putar lagu dangdut ya. Nah, ini tidak boleh kalau sudah seperti itu. Saya dulu pernah menghadiri acara halal bihalal di suatu tempat waktu saya masih dahulu belum ngaji. Ya, ada musiknya, kemudian ada kasidahnya sambil musik-musik mungkin biduan wanita dan macam-macam. Ini tidak boleh kalau seperti ini. Tapi kalau kumpul-kumpul, kemudian mungkin acara makan, apalagi diselingi pengajian, enggak, boleh-boleh saja. Ini ekspresi kesenangan boleh ya. Dengan cara apa saja selama tidak melanggar syariat. Datang dari sebagian salaf kalau mereka bertemu kemudian di antara mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini ungkapan yang paling indah. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Karena kita sudah beribadah selama sebulan, yang paling kita harapkan adalah ibadah kita diterima. Tetapi selain daripada itu, boleh seorang menulis kartu lebaran, selamat lebaran,
minal aidin wal faizin. Apa minal aidin wal faizin juga termasuk doa. Minal aidin artinya al aidin itu orang-orang yang melaksanakan hari raya. Al aidin yaitu orang-orang yang berid. Yang berid yaitu melakukan hari raya. Al faizin maksudnya termasuk orang yang menang, ya artinya semoga diterima oleh Allah, menang di hari lebaran dengan maksudnya ibadah diterima. Dan ini sebenarnya ungkapan lain dari taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal minal faizin maksudnya semoga termasuk orang-orang yang berhasil, yang menang, yang diselamatkan dari neraka jahanam selama beribadah di bulan Ramadan. Mirip dengan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi ini kebiasaan orang Indonesia. Namun ucapan minal aidin wal faizin juga saya dengar diungkap oleh sebagian orang-orang Arab, sebagaimana ketika saya tinggal di Madinah saya juga dengar sebagian mereka mengatakan demikian, minal aidin wal faizin, mereka ucapkan demikian. Ya, dan ini hukumnya boleh. Saya bacakan fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma hukmu tahni'ah bil Aid?" Apa hukum mengucapkan selamat pada hari lebaran? Wa hal laha sighatun muayyanah? Apakah ada lafal khusus untuk mengucapkan selamat lebaran? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "At-tahni'ah bil Aid jaizah." Mengucapkan selamat lebaran itu boleh. Wa laisa laha tahni'atun makhsusatun, dan tidak ada lafal khusus. Bal ma'tadahu an-nasu fahuwa jaizun ma lam yakun itsman. Kaidah. Beliau mengatakan apa yang dilakukan tradisi masyarakat maka itu hukumnya boleh selama bukan dosa. Jika ada orang mengucapkan selamat lebaran dengan ungkapan-ungkapan mereka sendiri selama tidak ada dosa dalam ungkapan tersebut maka itu tidak jadi masalah. Tapi yang terbaik kita mengatakan taqabbalan minna wa minkum, selama semoga diterima amal ibadah kita, atau minal aidin wal faizin, semoga termasuk orang melakukan hari raya, wal faizin termasuk orang yang menang pada hari lebaran. Ini juga diantara bentuk doa. Dan sebagian orang-orang Indonesia menambah dengan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Taib. Mohon maaf lahir dan batin. Ya sungguhnya kalau kita punya salah sama orang, kita segera minta maaf. Jangan tunggu hari lebaran baru kita minta maaf ya. Karena namanya dendam atau dosa. Kalau kita punya dosa kita segera minta maaf. Bisa jadi kita meninggal lebih dahulu daripada orang yang kita zalimi, atau bisa jadi orang yang kita zalimi meninggal lebih dahulu daripada kita, sehingga kita tidak sempat minta maaf, urusannya akhirnya di akhirat. Dan kita tidak ingin kita meninggal punya urusan di akhirat. Oleh karena jika seorang punya salah, segera dia minta maaf, tidak tunggu hari raya atau tidak tunggu bulan Ramadan baru minta maaf. Kapan dia punya dosa, segera punya salah sama orang, segera dia minta maaf agar hatinya bersih dan segera dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ungkapan mohon maaf lahir dan batin ini sudah jadi suatu ungkapan orang Indonesia, bahkan diucapkan kepada orang yang dia tidak salah kepadanya. Saya seakan-akan sudah suatu stempel yang merupakan pelengkap dari minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita bilang tadi kaidah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala selama ini sudah ditradisikan oleh masyarakat dan tidak ada makna dosa di situ, ya maka tidak jadi masalah insyaallah taala. Jadi kalau orang mengungkapkan mohon maaf lahir dan batin, kita boleh jawab dengan ungkapan tersebut juga, karena ini tradisi masyarakat Indonesia dan hukum asal tradisi adalah boleh selama tidak melanggar syariat. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ikhwan dan akhwat saya ucapkan ya selamat hari lebaran ya 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima ibadah kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.